Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Valencia Masu dari Universitas Megareski Makassar, jurusan S1 Keperawatan, Angkatan 2019, kelas 19B. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat seperti apa itu konsep keperawatan gerontik. Nah, keperawatan gerontik sendiri adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan dengan ilmu atau kiat keperawatan gerontik yang berbentuk biopsikososial dan kultural, dan spiritual dan kompresif. Ditujukan kepada klien yang lanjut usia. Nah, baik sehat maupun sakit dalam tingkat individu, keluarga, dan kelompok. Sedangkan menurut Kosier 1987, keperawatan genetik adalah suatu praktek keperawatan yang berkaitan dengan penyakit pada proses menua. Nah, adapun tujuan pelayanan dari geriatri adalah yang pertama, memandirikan pasien, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan, merawat klien yang sakit, menegakkan diagnosa dini, dan memberikan dukungan semangat. Ada pula peningkatan kesehatan atau biasa kita sebut dengan health promotion. Nah, upaya yang dilakukannya adalah dengan memelihara kesehatan dan mengoptimalkan kondisi lansia dengan menjaga perilaku yang sehat. Nah, contohnya seperti kita memberikan pendidikan kesehatan tentang gizi seimbang pada lansia dan perilaku hidup bersih dan sehat serta manfaat olahraga. Yang berikut ada pencegahan penyakit atau yang biasa kita sebut dengan preventif. Upaya untuk mencegah terjadinya penyakit karena proses penuaan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengidentifikasi sedini mungkin terjadinya penyakit. Contohnya seperti kita melakukan pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan kolesterol secara berskala. Yang berikut ada mengoptimalkan fungsi mental. Upaya yang dilakukan dengan bimbingan rohani, diberikan ceramah agama, sholat berjamaah atau senam GLO atau gerakan latih otak. Untuk melakukan terapi aktivitas, kelompok misalnya mendengarkan musik bersama, lansia dan mendebak judul lagunya. Berikut mengatasi gangguan kesehatan yang umum. Upaya yang dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan tim medis untuk pengobatan penyakit yang diderita lansia, terutama lansia yang memiliki risiko tinggi terhadap penyakit, misalnya pada saat kegiatan posyandu lansia. Nah, ada juga sifat pelayanan gerontik atau yang biasa kita sebut dengan independen atau layanan tidak tergantung pada profesi atau yang biasa kita kenal dengan mandiri. Ada juga interindependen atau saling ketergantungan, ada juga humanistik secara manusiawi, ada juga holistik atau secara keseluruhan. Nah, berikut ada sifat pelayanan dan model keperawatan genetik. Yang pertama itu pendekatan fisik, seperti perawatan anggota tubuh. Yang kedua, ada pendekatan psikis, seperti support atau interventor. Yang berikut ada pendekatan sosial, seperti diskusi, bertukar pikiran, dan bercerita. Ada juga pendekatan spiritual, seperti memberikan ketenangan, kepuasan, dan berdoa dan beribadah. Yang berikut, peran dan fungsi perawat gerontik. Yang pertama, sebagai caregiver atau pemberi asuhan secara langsung. Yang kedua, sebagai pendidik klien lansia. Yang ketiga, sebagai advokasi. Yang keempat, sebagai konselor. Yang kelima, sebagai motivator. Yang keenam, sebagai collaboration. Nah, ada juga tren dan isu keperawatan gerontik. Yang pertama, asas hukum dan organisasi keperawatan gerontik. Yang kedua, lansia dalam kependudukan di Indonesia, keadaan dan permasalahannya. Upaya pelayanan kesehatan terhadap lansia, dan ada juga sarana prasarana yang digunakan dalam perawatan lansia. Baik, adapun etik keperawatan gerontik, yang pertama ada respect, seperti hak untuk dihormati, yang kedua ada autonomi atau hak pasien untuk memilih, yang ketiga ada benefis, itu bertindak untuk keuntungan pasien atau klien, yang kelima ada justice, itu keadilan, dan yang keenam ada fidelity atau menepati janji. Nah, berikut kita masuk di konsep lansia. Lansia sendiri adalah suatu masa atau tahap hidup manusia dari bayi, kanak-kanak, dewasa, tua, hingga lanjut usia. Prosesnya alami dan tidak dapat dihindari, disebabkan karena kemunduran dari kondisi tubuh. Nah, adapun batasan umur lansia menurut WHO. Yang pertama, usia pertengahan atau yang biasa kita sebut dengan middle age, yaitu kelompok usia dari 45 tahun hingga 59 tahun. Nah, ada juga lanjut usia atau elderly, itu dari usia 60 sampai 74 tahun. Ada juga lanjut usia tua atau old, itu dari usia 75 hingga 90 tahun. Nah, ada juga usia sangat tua atau very old, itu di atas 90 tahun.
Berikut ada tipologi manusia usia lanjut. Yang pertama yang sering kita jumpai, yang itu adalah tipe mandiri, tipe arif bijaksana, tipe bingung, tipe tidak puas, dan tipe pasrah. Yang pertama, tipe mandiri adalah dengan mengganti kegiatan yang hilang dengan yang baru, selektif dalam mencari pekerjaan, dan bergaul dengan teman untuk memenuhi undangan. Yang kedua, ada tipe arif bijaksana, yaitu kaya dengan hikmah pengalaman, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, dan mempunyai kesibukan. Yang berikut ada tipe bingung, dengan mengasingkan diri atau minder, menyesal dan pasif, dan acuh tak acuh. Berikut ada tipe tidak puas dengan konflik lahir batin menentang proses penuaan sehingga menjadi pemarah, tidak sabar, dan mudah tersinggung. Dan ada juga tipe pasrah, yaitu menerima dan menunggu nasib baik tanpa berusaha, mengikuti kegiatan agama dan melakukan pekerjaan apa saja. Berikut ada beberapa tugas perkembangan lansia. Yang pertama, menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Yang berikut, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang berikut adalah menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, ada juga tujuan perawatan pada lansia. Yang pertama, lansia dapat melakukan kegiatannya sehari-hari secara mandiri dan produktif. Yang kedua, mempertahankan kesehatan serta kemampuan lansia optimal mungkin. Yang berikut, membantu mempertahankan dan meningkatkan semangat pada klien atau lanjut usia atau yang biasa kita sebut dengan life support. Nah, ada juga alasan mengapa lansia perlu dirawat dalam keluarga. Yang pertama, keluarga sendiri adalah unit pelayanan keperawatan dasar. Yang kedua, tempat dan lingkungan yang nyaman. Dan yang ketiga, ada kemampuan keluarga untuk mengambil keputusan. Dan yang keempat, efektivitas atau keterlibatan anggota keluarga dalam suatu perawatan. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya secara singkat mengenai konsep keperawatan gerontik. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.